Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dan ada kameramen saya yaitu Muhammad Farhan. Di sini kami akan melakukan sebuah wawancara kepada seorang pengusaha kecil-kecilan ya. Nah, di sini udah ada narasumber kita yaitu Kang Kevin. Ya. Beliau ini adalah seorang pengusaha dalam bidang jasa nyewa-menyewa alat-alat outdoor atau kita biasa kenal alat-alat camping ya. Nah, Bukan menyewa saja sih, tapi tempat menjual juga gitu, menjual dan menyewa. Jadi saya tuh punya toko ya, toko alat-alat outdoor untuk puncak maupun untuk camping maupun untuk mapala lah, kayak kegiatan-kegiatan mapala gitu. ya. Jadi kalau mau beli bisa di tempat saya, atau mau menyewa juga bisa. Sebenarnya sih saya juga ini jadi narasumber baru pertama kali sih, canggung banget gitu. Sebenarnya gak mau jadi narasumber, cuman untuk membantu teman saya aja sih, untuk membantu Lukman dan membantu Farhan juga, kameramen. Nah, sebelumnya kan kami belum tahu nih teman-teman ini Akang nih boleh perkenalan dulu gitu sebelumnya, jangan asal langsung masuk aja gitu Kan biasanya kan kalau podcast suka gitu. Ya sudahlah, kita lanjut aja Kang. Nah, Akang ini termotivasi punya usaha ini dari siapa sih awalnya gitu, dari mana gitu? Awalnya sih dari SMA juga udah punya pemikiran ingin punya usaha outdoor lah, alat outdoor. Karena gimana ya, alat outdoor tuh jadi jarang, cuman pas sekali jarang pembeli gitu ya, tapi pas sekali yang beli langsung penghasilannya tuh banyak pas sekali beli teh. Contohnya aja seperti tenda gitu, apa SB, apa carrier, apa jaket, sepatu dan lain-lainnya lah untuk alat outdoor. Itu kan biasanya beli di pusat aslinya, kalau Eger di Eger, Array di Array gitu, langsung beli di toko apalagi lah, Naturhack, Tendaki, kayak toko-toko outdoor gitu. Saya tuh beli di toko-toko itu, atau di acara event-event banyak toko-toko outdoor, beli di sana. Terus kemudian saya disimpan gitu di toko, dijual lagi Ya. enggak disewakan. Karena kalau untuk membuat produk baru belum kepikiran sih, soalnya ini baru usahanya baru Pertama 1 tahun ya, 1 tahun setengah ya, Kang. lagi ngerintis. Cuman alhamdulillah lah, pemasukan mah ada banyak lah, alhamdulillah. Akang ini biasanya kalau dapat penghasilan nih dari semua ini lebih banyak untungnya atau ruginya? Kan biasanya tuh kalau yang nyewa tuh sedikit, bukan apa ya namanya tuh, kayak kalau bahasa Sundanya mah kurang apik gitu. Ya, Nah, itu gimana tuh? Atau penanganannya kalau ada orang yang kayak gitu? itu masih kalau masalah kerusakan ya. Ya kalau kerusakan mah itu mah bisa saja terjadi sih. Soalnya kalau untuk yang di gunung ya, kan di gunung suka ada hewan-hewan nih kayak bagas atau gimana. Tendanya tuh lagi nyewa dari saya, disuruh dong bagas kan, jadi bolong tendanya. Itu masih, kalau masalah itu kan udah ada perjanjian di awal gitu, ganti rugi. Oh, ganti rugi ya Kang. Nah Kang, kalau misalnya pendapatan Akang nih per hari itu suka dapat berapa sih gitu? Kalau per hari sih kurang tahu ya Kang, soalnya kalau Nggak nentu gitu. ya, soalnya suka gak nentu untuk penjualan maupun penyewaan juga. Tapi kalau ramenya sih untuk penyewaan dan penjualan di hari-hari weekend. Apalagi di penyewaannya, kalau penyewaan kan untungnya kita jadi 2 kali lipat gitu. Barang masih ada,
uang masih ya uang jalan gitu. Ya, Barang masukan. kan ya kalau dijual kan udah gitu dijual aja. Nah biasanya tuh akang ini nih eh, suka menyewakan apa saja gitu. Kalau yang banyak nih, banyak yang mengunjungi ke akang nih ke toko ya, Ya. eh, banyaknya orang-orang tuh nyari apa gitu. Ya kalau untuk penyewaan sih biasanya orang-orang banyak yang tenda. Karena apa? Karena kan tenda bukan bukan untuk per orang ya, Ya. kan tenda mah untuk per tim. Jadi nggak harus saya teh mau memuncak saya punya tenda, jadi nggak harus saya yang punya tenda. Tapi kalau tenda kan untuk tim gitu, untuk regu. Jadi biasanya orang-orang pada gak punya, jadi lebih memilih ke nyewa aja lah. Sana mau beli oke ya jarang lah tuh dipakai, nah paling kalau lagi healing aja. Ya, Kang. Nah, Kang, dari pertenda itu sekitar berapa sih kalau nyewa? Kalau untuk ukuran kapasitas 2 biasanya 30.000 per hari. Ada juga sih contohnya teman di bawahnya 1 kapasitas 4, 5 lah. Ini contohnya yang di bawahnya. Itu untuk kapasitas 4 ya, mereknya. Sekalian promosi, Kang. Ya, So, mereknya dari Tendaki. Ini kalau dijual harganya ya di kisaran 750 lah. kalau disewakan berapa ini, Kang, yang kapasitas 4 orang nih? Ini kalau disewakan 50 per orang, 50 per hari. Jadi kalau misalnya ada yang banyak nih nyewa tenda yang kapasitas 4, berapa tuh harganya, Kang? Lupa. 50.000 50.000. per hari. Coba kalau banyak ya gitu. Misalnya kalau 5 udah dapat 250.000, Kang. Lumayan. Lumayan sih. Itu dari satu barang aja gitu. Iya. Apalagi yang lain. Dari 1 hari lagi. Kan biasanya kalau muncul tuh suka lebih dulu 2 hari, kadang 3 hari gitu. Lumayan juga ya, Kang. Iya. Pantes nggak mau kuliah, nggak mau ini gitu. Soalnya mending kieu sih euy. Campur Sunda nggak apa-apa, Kang. So. Iya. Bahasa Sunda. Gimana, Kang? Kalau itu sih mungkin segitulah contohnya. Iya. Di antara alat-alat lain, soalnya emang tenda paling utama lah kalau untuk dari persewaan mah. Itu Tenda nomor 1. Kalau dari yang lain carrier, seperti carrier, sepatu atau lampu gitu, sama sleeping bag lah yang kayak gitu, itu banyak gak sih peminatnya atau? Kalau itu sih biasanya untuk orang-orang awam ya, orang-orang pemula kan biasanya nggak punya alat-alat nih, bingung mau minjam ke teman, gak dikasih kan, nggak tahu kan, karena takut kerusakan barang temannya, atau emang temannya gak punya, mau beli kan mahal, kalau beli juga kan mahal, jadi ya mending nyewa lah aja, nyewa aja. Itu kisaran berapa? Itu kisaran berapa, Kang, kalau misalnya saya nih misalkan kalau misalnya mau nyewa carrier, tas ya, terus sepatu gitu. Kalau ini sih bawa sih saya. Nah, sleeping bag. Udah lihat, Kang, sekalian promosi. So. Ini untuk headlampnya ini Nah, beda sih. Ini untuk yang yang pakai baterai. Kalau ini yang dicas. Sih kalau untuk yang dicas biasanya 5.000 sih 1 hari. Soalnya emang murah ini. Kalau dijual juga kisaran harga 35.000. Kalau yang ini 10.000 per hari. Kalau dijual di harga kisaran 60. Soalnya ini mah tinggal ganti baterai aja. Yang ini mah awet. Kalau yang ini kan dicas suka gimana ya, baterainya kadang nentu, kadang suka parem di trek kalau dipakai juga. oh, Jadi harus benar-benar full dicasnya. carriernya banyak. Ada SB, tadi untuk SB merek The North Face. Ini Bag ya. ya kisaran harga lah 150. Kalau disewa mah cuma 25 per hari. Ada juga sepatu sih
saya bawa nih terakhir nih, contohnya nih sepatu Arai dari Arai Outdoor. Ini kalau dijual sih mahal sih, soalnya brandnya agak terkenal ya. Ini di kisaran harga 650, kalau disewa sih 40 per hari tuh. Sepatu gunung memang gini ya. Mungkin itulah, karena gak bawa banyak contoh sih, soalnya agak ribet juga kesininya pakai motor. Harusnya narasumber tuh dijemput sih pakai mobil, gak ada cai-cainya lagi, parah emang. Nah gini Kang, Kang sebelumnya nih, mungkin Akang nih, kalau misalnya nih Akang tuh rugi nih, biasanya kalau rugi tuh dalam mengalami kerugian ya, itu kerugiannya tuh dalam berbentuk apa sih? Kalau misalnya alat-alat sewa kayak gini kan, kalau misalnya kita di produk makanan nih, paling ruginya tuh expire gitu, makanannya basi, atau yang apa ya, kayak ada yang ngambil atau gimana. Kalau di sini kerugiannya apa gitu kan? Kalau di sini sebenarnya untung sih gak ada kerugian, soalnya kalau rusak juga kan kalau disewa mah diganti. Paling ya kalau ruginya ada yang gak laku-laku lah. Nah, gak ada kerugian sih, soalnya kalau rusak pasti ganti rugi. Udah ada perjanjian dari awal gitu yang biasanya itu perjanjiannya suka apa gitu, bisa percaya gitu Akang, padahal kan gak ada takutnya gitu, gak ada takutnya. Perjanjian di awal syaratnya KTP. Waduh, KTP juga ya. Mungkin kita bisa dapat contoh ya, bolehlah kita bisa melakukan usaha kayak gini ya. Ya soalnya menurut saya ini usaha penyewaan atau menjual alat-alat outdoor camping ini adalah sangat menguntungkan gitu. Dari perharinya ada, per minggunya juga ada, apalagi di hari-hari weekend ya, kita akan untung sangat besar karena banyak orang-orang yang suka healing gitu. Sangat menguntungkan sih bagi saya. Nah, untuk teman-teman boleh nih kita contoh Kang Kevin ini nih, usianya baru beberapa 19 tahun. Bapak Kang 19 tahun udah bisa mulai usaha kayak gini nih. Mungkin Kang untuk ada pertanyaan terakhir nih. Kita kan sebagai mahasiswa nih. Ya. Apa ada motivasi nih untuk kami untuk bisa memulai belajar lah, intinya belajar membuka peluang usaha sendiri. Contohnya kita membuka usaha outdoor lah kayak gini, sewa menyewa. Apa ada motivasi gitu buat kami? Ya kalau teman. Untuk motivasinya sih ya jangan berani mencoba aja sih. Ya kalau nggak berani mencoba ya payah nawe berenang. Jadi intinya sih jangan merasa diam saja gitu, jadi harus bergerak di tempat, jangan diam di tempat, karena walaupun salah juga ya, kalau walaupun gagal juga tetap harus semangat gitu, kita harus tetap semangat, jangan mengeluh, karena beda hari beda cerita. Kalian udah keluar kata anak-anak gunung nih. Iya. Nah, tetap semangat, jangan mengeluh, beda hari beda cerita. Nah, mungkin terima kasih ya Kang sebelumnya udah ngeluangin waktu buat diwawancara sedikit demi sedikit lah. Iya. Meskipun waktunya sebentar juga gitu. Iya. Mungkin untuk semuanya sekian dulu ya untuk kami wawancara Kang Kevin ini gitu. Jangan lupa beli dan sewa di toko Kevin Sanjaya. Mungkin sekian ya dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau
salah dalam menyampaikan dari kami. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.